Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Hakimi, NIM 201181630. Di sini saya akan memenuhi tugas dari evaluasi dan proses hasil belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan instrumen hasil belajar. Instrumen dalam lingkup evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, di sini ada jenis-jenis instrumen evaluasi. Jenis-jenis instrumen evaluasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes dan yang kedua ada non-tes. Di sini dikatakan instrumen bentuk tes mencakup tes uraian atau uraian objektif dan uraian bebas, tes pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, unjuk kerja atau performance test, dan portofolio. Instrumen bentuk non-tes mencakup wawancara, angket, dan pengamatan. Evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri dan harus memenuhi beberapa kaidah antara lain validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis, taraf, kesukaran, atau daya pembeda. 1. Tes. Menurut Sudijono dalam Jali dan Muljono 2008, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis, yakni tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan tester memberikan jawabannya juga secara tertulis. Bentuk-bentuk tes tertulis ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan melengkapi. 2. Tes subjektif. Tes subjektif ada beberapa macam, yaitu jawaban singkat, uraian objektif, dan uraian bebas. B. Tes lisan. Yang tadi itu tes tertulis dan sekarang yang B, tes lisan, yakni tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan tester memberikan jawabannya secara lisan juga. 2. Non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Cara non-tes yaitu pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, angket, dan pemeriksaan dokumen. Bentuk-bentuk non-tes ada pengamatan, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang B, ada wawancara, adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak, berhadapan muka, dan secara tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkah menyusun instrumen. Ada analisis variabel penelitian, ada menetapkan jenis instrumen, ada menyusun kisi-kisi layout instrumen, ada menyusun item instrumen, dan menguji cobakan instrumen. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis instrumen penelitian. 1. Tes. A. Pengertian. Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek peneliti dengan cara pengukuran. Misalnya, untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi
pelajaran tertentu digunakan tes tertulis tentang materi tersebut. 2. Angket atau kuesioner. Angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan bentuk petunjuknya. Angket dapat digunakan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, yang ketiga ada wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung atau tatap muka maupun secara saluran media, tentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. 4. Ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatat pada observasi. Kriteria instrumen yang baik. 1. Reliabilitas. Tadi dikatakan sini derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjuk oleh instrumen pengukuran. Yang kedua ada validitas. Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Yang ketiga sensitivitas. Sensitivitas dalam penelitian dijelaskan sebagai kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan masalah untuk penelitian. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas adalah sebagai derajat di mana pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan penilaian subjektif, bebas dan dari bias dan perasaan orang-orang yang menggunakan tes. 5. Visibilitas. Visibilitas berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya, dan waktu. Baiklah, di sini dilanjutkan lagi dengan saya akan menjelaskan dengan soal pengertian tentang teknik pemberian skor. Teknik pemberian skor pada evaluasi hasil belajar. Teknik pemberian skor yang pertama kita harus ketahui adalah pada hakikatnya pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dan instrumen. Yang kedua, pemberian skor domain kognitif. Perskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskoran tes bentuk pilihan ganda ada 3 macam, yaitu pertama penskoran tanpa ada koreksi jawaban. Yang kedua penskoran ada koreksi jawaban. Yang ketiga dan penskoran dengan butir beda bobot. Penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat dimunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. C. Penskoran dalam bentuk soal uraian non-objektif atau prinsip penskoran soal bentuk uraian objektif sama dengan bentuk uraian objektif yang menentukan indikator kompetensinya. Yang ketiga, pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk cairan. Bentuk uraian. Pembobotan soal bagian soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat di dalam mengerjakan soal.
Baiklah, di sini dikatakan juga mengubah skor dengan penilaian acuan normatif itu dikenal pula dengan standar relatif atau norma kelompok. Pengolahan skor dengan penilaian acuan norma atau PAN mengharuskan kita menghitung dengan statistik. Perhitungan dilakukan atas skor akhir atau penggabungan berbagai sumber skor. Kelemahan sistem PAN adalah dengan tes apapun dalam kelompok apapun dan dengan dasar prestasi yang bagaimanapun, pemberian nilai dengan sistem ini selalu dapat dilakukan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tes sebagai alat penilaian hasil belajar. Oke, di sini dikatakan ada terdapat soal esai. Ragam soal esai itu ada berupa pertanyaan bebas, pertanyaan terbatas, dan pertanyaan terstruktur. Dan di sini dikatakan juga bentuk soal objektif ada 4, yaitu true false benar salah, matching test, menjodohkan, fill in test, tes isian, dan keempat multiple choice atau pilihan ganda. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang teknik non-test sebagai alat penilaian hasil belajar. Di sini guys dikatakan hasil belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi dapat juga dinilai oleh alat non-tes. Atau bukan berikut ini dijelaskan alat non-tes. Ada terdapat wawancara, kuesioner, skala, observasi, dan studi kasus. Baiklah, itulah yang dapat saya memperjelaskan di dalam memenuhi tugas evaluasi dan proses hasil belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.